berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 30 September 2022, Pesta Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja, bersama Rere di Salatiga. bersama saya Aleta dari Salatiga. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Keempat penginjil menyampaikan kepada kita bahwa salah satu tanda nyata karya besar Allah yang dihadirkan oleh Yesus di tengah-tengah manusia adalah mujizat-mujizat yang nyata dalam aneka bentuk. Mujizat-mujizat yang nyata dalam aneka bentuk yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah manusia dapat kita lihat dan kita baca dari kisah-kisah Injil. Antara lain, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus membuat orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang mati dibangkitkan. Bahkan dengan dasar 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Peristiwa-peristiwa mujizat itu telah menggerakkan setiap orang yang melihat dan menyaksikannya untuk mengakui kebesaran Allah. Mujizat-mujizat besar yang mereka lihat, yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah mereka, telah menggerakkan mereka yang melihat dan menyaksikannya untuk memuliakan Allah. Bagi mereka, mujizat-mujizat besar yang dihadirkan dan dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah mereka adalah karya Allah sendiri. Tidak semua berani bertanya karena khawatir nanti dihina. Korazim dan Betsaida dikecamnya karena kedegilan yang ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam warta Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengecam beberapa kota, antara lain Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Yesus mengecam kota-kota itu bukan tanpa alasan. Dengan membandingkan kota-kota itu, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dengan Tirus dan Sidon, Yesus memperlihatkan bahwa apa yang telah Dia lakukan
apa yang telah dia kerjakan di Betsaida, di Korazim, dan di Kapernaum tidak menggerakkan mereka untuk bertobat. Tetapi justru sebaliknya, mujizat-mujizat, karya-karya besar Allah yang dikerjakan oleh Yesus di Tirus dan Sidon telah menggerakkan mereka untuk bertobat, telah menggerakkan mereka untuk berubah, telah menggerakkan mereka untuk menerima kehadiran Allah. Tetapi sebaliknya, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, meskipun mereka telah melihat, menyaksikan, dan mengalami aneka mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah mereka, tetapi hati mereka tidak tergerak untuk bertobat, untuk menerima kehadiran Allah. Oleh karena itulah Yesus mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dibanding tanggungan Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tidak baik terlalu banyak durian. Begitu juga dengan buah duku. Barang siapa mendengarkan kalian, berarti ia mendengarkan daku. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini, kita disadarkan bahwa setiap saat Allah bekerja dalam hidup kita. Setiap saat Allah melakukan mujizat-mujizat besar dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak mampu menyadari mujizat-mujizat Allah itu dalam diri kita, sebab seringkali kita disibukkan oleh aneka macam kesibukan sehari-hari. Seringkali kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting dalam keseharian hidup kita. Mengikat kayu menggunakan paku. Memang akhirnya terlihat kaku. Barang siapa menolak aku, ia menolak juga yang mengutusku. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, supaya kita mampu menyadari mujizat-mujizat besar yang dikerjakan oleh Allah dalam diri kita, maka pertama-tama melalui sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk setia membaca sabda Allah. Sabda Allah adalah sabda kehidupan, sabda yang menuntun setiap manusia kepada kehidupan. Oleh karena itu, dengan membaca sabda Allah, maka itu berarti setiap saat kita dituntun untuk menerima kehidupan dari Allah sendiri. Maka kesetiaan untuk membaca sabda Allah itu menjadi bagian yang sangat penting
bagi kita untuk memahami, untuk mengerti setiap mukjizat yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, tidak cukup kita hanya membaca sabda Allah, tetapi juga kita harus merenungkan sabda itu dalam hidup. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Terkadang Yesus menegur dengan keras bila hati kita juga degil. Salam seroja berkah dalam